Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Hey, batch 4 akhirnya hadir loh. Iya, batch 4 kelas podcast Siberkreasi. Buat kamu yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang podcast, mulai dari dasar sampai mahir, mulai dari produksi sampai monetisasi. Semuanya disampaikan oleh mentor yang keren di bidangnya. Pasti banyak banget yang nungguin kan? Udah gitu gratis lagi. Ya udah, langsung aja klik kelas podcast siberkreasi.com. Halo warga desa Sukawedi, ini cerita pertamaku. Perkenalkan, namaku Atta Terlantar. Tahun 2005 aku pernah bekerja di sebuah perusahaan milik pemerintah daerah yang bergerak di bidang jasa perhotelan. Sebenarnya ada banyak sekali cerita horor di sini. Tapi pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan beberapa kejadian dulu. Kisah lainnya nanti akan aku ceritakan kalau ada kesempatan lagi. Kita sebut saja tempat itu Wisma. Wisma itu berdiri di atas tanah yang luasnya belasan hektar. Wisma ini memiliki arsitektur bangunan yang sedikit kuno. Aku tidak tahu ini sudah berapa lama berdiri. Tapi yang pasti dari suram dan kusamnya dinding-dinding, beberapa atap yang sudah mulai melapuk, beberapa peralatan dan furniture yang sudah sedikit ketinggalan zaman mungkin bisa mewakilkan usia kehadirannya. Di atas tanah yang luas ini, kami memiliki 5 gedung utama yang berjarak 10-15 meter antara gedung satu dengan gedung lainnya. Di dalam satu gedung terdapat 2 lantai, masing-masing lantai memiliki 20 kamar. Untuk gedung standar, toiletnya terpisah dengan kamar utama, kecuali untuk gedung VIP, toiletnya berada di ruangan yang sama dengan kamar. Aku baru saja bekerja di sana kira-kira 5 bulan. Hari itu aku masuk shift pertama dan akan memulai bekerja di jam 8 pagi. Sebagai informasi, pagi ini aku bertugas di gedung yang bertipe standar. Satu lantai dikerjakan oleh 2 orang petugas housekeeping. Satu membereskan kamar dan satu lagi membersihkan kamar mandi. Kebetulan aku bertugas membereskan kamar. Hal yang pertama dilakukan biasanya adalah take out sampah-sampah di dustbin, lalu membuka spray-spray dan sarung bantal, kemudian menggantinya dengan yang baru. Dilanjut dengan mendusting furniture yang ada di kamar, menyapu, dan terakhir mengepel, kemudian menutup pintu, dan melanjutkan pengerjaan kamar berikutnya. Oh iya, biasanya kami melakukan tugas masing-masing setelah tamu-tamu check out. Dan sebagai informasi lagi, kamar-kamar di gedung standar ini kamarnya memanjang seperti koridor. Beberapa tamu yang akan check out berpapasan denganku dan menanyakan, "Mas, di lantai 2 ada tamu keluarga ya? Kok sampai dini hari bising banget suaranya? Ada yang lari-lari, loncat-loncat, berteriak, sampai kami tidak bisa tidur dengan nyaman." "Oh, maaf mbak, kamar di lantai 2 sudah 1 minggu ini kosong," kataku mencoba memberi penjelasan seadanya kepada tamu yang akan check out itu. Dan si tamu berlalu setelah mendengar jawaban dariku sambil membawa wajah yang penuh tanda tanya. Beberapa menit kemudian ketika aku sedang membersihkan kamar yang ada di sisi sebelah kanan, aku melihat ada seorang perempuan keluar dari kamar yang berada di sisi sebelah kiri. Jadi jatuhnya berseberangan.
Perempuan itu bertelanjang kaki dengan rambut panjang dan menggunakan baju kimono milik Wisma ini yang berwarna putih. Aku tidak negatif thinking. Aku anggap itu salah satu tamu yang belum selesai check out. Karena memang itu di pagi hari sekitar jam 9 pagi. Mana ada kan hantu nongol pagi-pagi? Aku bekerja seperti biasa. Melanjutkan tugas ke kamar sebelahnya, kemudian ke kamar sebelahnya lagi. Tapi kamar dari tempat si Mbak berkimono putih itu keluar pintunya belum tertutup. Padahal sudah lumayan lama Mbak itu berada di kamar mandi. Aku acuhkan sambil menyambung pekerjaan lain. Dan akhirnya aku sampai di kamar yang paling ujung yang berdekatan dengan kamar mandi. Sambil membereskan kamar yang paling ujung itu, aku sempat mendengar suara pintu kamar mandi yang berderit ketika dibuka. Pada tahun itu pintu kamar mandi masih terbuat dari bahan seperti seng, jadi menghasilkan suara nyaring yang khas. Tapi sampai aku menyelesaikan pekerjaan di kamar paling ujung itu, si mbaknya tetap belum lewat-lewat juga. Waktu membereskan kamar, posisi pintunya kan dibuka dan jarak pintu ke kamar koridor juga tidak sampai 1 meter, tidak begitu jauh. Jadi kami yang sedang bekerja ini bisa melihat dengan jelas orang yang berlalu lalang di koridor. Nah, di menit ini aku sempat tidak enak hati, sempat merinding, sempat merasa takut, di satu sisi merasa penasaran juga. Jadi aku masuk ke kamar mandi dan mengucapkan kalimat, "Permisi, housekeeping." Tapi ketika pintu utama kamar mandi dibuka, ke-10 pintu toilet itu pun dalam keadaan terbuka. Artinya tidak ada yang mandi di kamar mandi ini. Hanya air di salah satu bak saja yang berkecipak. Seperti ada seseorang yang berada di dalam itu sebelumnya. Kalaupun memang ada yang keluar dari kamar mandi ini, aku pasti bisa melihatnya. Karena akses jalannya kan cuma satu ini saja. Setelah kejadian itu, hari-hari berganti dan aku pun sudah melupakannya. Di awal tahun itu aku bertugas di gedung yang berbeda tapi masih dengan tipe yang sama. Tipe standar dengan kamar mandi terpisah. Aku masuk shift sore, masuk jam 3, pulang jam 12 malam. Kebayang gak di bangunan yang seperti itu bekerja hanya dengan 1 orang teman? Pas apesnya tamu check out jam 8 malam. Dan kita baru bisa beres-beres di atas jam itu. Aku sudah sangat yakin semua tamu sudah check out. Jadi aku mulai membersihkan kamar mandi. Siapa sih yang berani kerja malam-malam sendirian di kamar mandi? Tentunya perasaan takut itu pasti ada. Cuma kadarnya saja dari masing-masing orang berbeda levelnya. Ditambah lagi memang bangunan ini lumayan angker. Semua karyawan di sini pun masing-masing memiliki kisah horor mereka. Dan sosok-sosok penunggu di sini tidak hanya eksis di malam hari saja. Di siang hari pun mereka tak segan-segan untuk menampakkan diri. Aku mulai tugasku di kamar mandi itu diawali dengan membuang sampah, mengalap kaca wastafel, kemudian mulai mengambil peralatan kebersihan untuk membersihkan toilet pertama. Sampai aku dengar suara orang yang sedang mandi di salah satu ruangannya, entah di mana. Satu ruangan kamar mandi berisi 10 pintu toilet yang berhadap-hadapan, 5 di kiri, 5 di kanan. Aku yakin sekali semua tamu sudah check out. Tapi siapa yang mandi dengan liarnya malam-malam begini? Kenapa aku bilang liar? Jadi zaman dahulu mandi belum menggunakan shower. Mandi masih sederhana dan apa adanya. Mandi dengan gayung.
dan suara mandinya terkesan terburu-buru. Aku kemudian berdiri di tengah-tengah jalan di antara kamar mandinya. Aku bisa melihat ke 10 pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka. Suara mandi yang jebar-jebur itu masih terus berlanjut. Bacaan surahku sudah mulai ngelantur. Keringat dingin pun memilih untuk keluar dari celah yang dia pilih. Takut, juga sangat penasaran. Itu perasaan yang menghinggapiku saat ini. Satu persatu aku dorong pintu kamar mandi itu sampai menimbulkan suara gebrak. Pintu ke-8, ke-9, dan tinggal pintu ke-10. Suara mandi liar itu terhenti. Aku sedikit ragu untuk mendorong pintu ke-10, pintu yang berada di pojok paling kanan. Kakiku sudah mulai lunglai. Jantungku berdegup tak beraturan. Bulu di leher dan di tangan ini sudah mulai bergidik tidak jelas. Tapi tak mengurungkan niatku untuk mendorongnya. Mulanya sedikit, hanya beberapa jariku buka. Selanjutnya aku menguatkan tekad. Kudorong dengan sekuat tenaga, tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Benar-benar kosong. Ketika pintu dibuka, tercium aroma wewangian yang membuat nyali lagi-lagi menciut. Dan aku hampir pingsan setelahnya. Dia sedang menertawakanku di atas sana. Penampakannya tak begitu jelas, aku hanya sanggup melihatnya beberapa detik saja. Tubuhnya tampak seperti tembus pandang, sedang duduk di atas dinding kamar mandi paling ujung. Entah mukanya rata atau tidak memiliki panca indera, tapi bagian di sekitar yang harusnya ada mata malah terlihat menghitam. Entahlah, aku takut untuk mengingatnya lagi. Dia menertawakan ketakutanku. Awalnya terdengar kecil, serak, dan kemudian menggelegar dan menggema di seluruh kamar mandi itu. Tidak usah berlama-lama, aku segera berlari meninggalkan kamar mandi itu. Berlari sekencang yang aku mampu, tapi aku lupa kalau aku sedang bekerja di lantai 2, sehingga ketika akan turun, aku melompat dari tangga, dan aku terjatuh. Lututku terluka dan bekasnya masih ada sampai sekarang. Sempat tidak bekerja beberapa hari karena luka di lutut dan punggungku yang terasa amat sakit. Aku pergi ke seorang dokter dan juga mengunjungi seorang ustadz. Beberapa hari kemudian aku mulai sehat dan teman-teman dari Wisma datang membesuk ke rumah. Sambil bercanda, mereka bercerita itu salam perkenalan dari makhluk penunggu toilet ujung. Tak hanya aku, semua pun sudah mendapat salam perkenalan darinya. Sekian dulu cerita tentang pekerjaanku sebagai housekeeping kali ini. Terima kasih Pak Lurah atas kesempatannya dan warga desa Sukawadi yang sudah bersedia mendengarkan. Sampai jumpa di ceritaku yang lainnya. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.